Tahun 35 Hijriah, kota Madinah yang selama ini menjadi pusat ketenangan Islam berubah menjadi kota penuh kegelisahan. Di balik dinding rumah sederhana Khalifah Utsman bin Affan, fitnah besar sedang mengepung, sebuah peristiwa yang akan mengguncang dunia Islam selamanya. Inilah kisah tragis tentang pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan, pemilik dua cahaya, menantu Rasulullah, dan salah satu sahabat yang paling dermawan dalam sejarah. Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab. Selama 6 tahun pertama pemerintahannya, Islam mencapai puncak kemakmuran. Wilayah meluas hingga ke Armenia, Afrika Utara, dan Persia. Namun kejayaan itu perlahan disusul oleh riak-riak ketidakpuasan. Seiring bertambahnya kekuasaan, muncul tuduhan bahwa Utsman terlalu banyak mempercayakan jabatan kepada kerabatnya dari Bani Umayyah, seperti Muawiyah di Syam, Marwan bin Al-Hakam di Madinah, dan Abdullah bin Sa'ad di Mesir. Tuduhan itu digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menebar fitnah, hingga rakyat di berbagai wilayah mulai terhasut. Dari antara mereka muncul satu nama yang sering disebut dalam sumber sejarah klasik, Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Dalam riwayat Tarikh Al-Tabari dan Ansab Al-Ashraf karya Al-Baladzuri, ia menjadi penghasut yang meniupkan ide berbahaya bahawa setiap khalifah sebelumnya tidak sah dan hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak memimpin. Hasutan itu menyalakan api pemberontakan di Mesir, Kufah, dan Basrah. Mereka menulis surat-surat palsu atas nama para sahabat, menuduh Utsman berbuat zalim. Maka berangkatlah ratusan orang dari 3 wilayah itu menuju Madinah dengan niat menuntut keadilan, padahal mereka membawa makar. Di Madinah, kaum Persia menuntut agar Utsman turun dari jabatan khalifah. Utsman menolak dengan sabar dan tegas. Ia berkata, "Aku tidak akan melepaskan jubah yang Allah pakaikan kepadaku." Para pemberontak lalu mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Mereka memutuskan air dan makanan, bahkan melarang beliau solat di masjid. Banyak sahabat yang ingin membela, termasuk Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan Zubair. Namun Utsman menolak perlawanan. Ia berkata kepada mereka, "Aku tidak ingin setetes darah pun tertumpah di Madinah demi diriku." Maka para sahabat pun menahan diri dan Utsman tetap di rumahnya membaca Al-Quran di malam hari dalam keadaan sabar. Pada hari ke-40 pengepungan, rumah itu diterobos. Dalam Tarikh Al-Tabari dan Tabaqat Ibn Sa'ad disebutkan bahwa di antara para penyerbu terdapat nama Kinanah bin Bishir Al-Tujibi dari Mesir yang disebut sebagai penebas pertama, Amr bin Al-Hamik Al-Khuzai dari Kufah yang menikam beliau setelah wafat, Al-Ghafiqi bin Harbal Ukaidi, pemimpin rombongan Mesir. Juga hadir Muhammad bin Abi Bakar, putra khalifah pertama. Namun ia menyesal ia menarik diri setelah melihat kesabaran dan doa Utsman. Saat para pemberontak masuk, Utsman sedang membaca Al-Quran. Ketika mereka menebas kepalanya, darahnya menetes di atas mushaf tepat pada ayat, "Maka Allah akan mencukupimu dari mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Utsman wafat dalam keadaan sujud dengan mushaf di hadapannya. Ia tidak melawan. Ia mati syahid dibunuh oleh tangan kaum muslimin yang terhasut. Ni semua ikhrajas beliau tidak sempat disolatkan secara besar-besaran. Malam itu beberapa sahabat yang masih setia termasuk Ali bin Abi Thalib
membantu memakamkan beliau secara diam-diam di pemakaman Baqi'. Keesokan harinya Madinah diliputi kekacauan. Tidak ada khalifah, tidak ada kejelasan dan darah suci seorang sahabat telah tertumpah. Dari peristiwa inilah muncul fitnah kubra, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Umat terbelah antara pendukung Ali, pendukung Muawiyah dan mereka yang ingin menuntut balas atas darah Utsman. Pembunuhan Utsman bin Affan bukan sekadar tragedi politik. Ia adalah luka spiritual dalam sejarah Islam. Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Wahai Utsman, mungkin Allah akan memakaikanmu jubah, lalu mereka akan memintamu melepaskannya. Jangan engkau lepaskan hingga engkau menemuiku." Dan benar Utsman tidak melepasnya. Ia wafat menjaga amanah Allah, menjaga kesatuan umat dan menjaga kehormatan darah kaum muslimin. Inilah akhir yang mulia bagi seorang khalifah yang lembut, dermawan dan sabar, Utsman bin Affan Dzul Nurain, pemilik dua cahaya.